Shalom. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kita akan belajar dari surat Filemon. Ya, ini surat Filemon ini surat yang pendek ya, karena hanya 25 ayat di dalam surat Filemon ini. Dan kita akan belajar tentang ini. Nah, sebelum kita memahami atau kita bisa belajar dari Filemon ini, maka kita perlu mengetahui latar belakang. Ya, ingat bahwa Alkitab itu ditulis pada suatu waktu dalam suatu konteks kondisi tertentu, sehingga kalau kita tidak memahami latar belakangnya atau apa yang menyebabkan suatu surat itu dikeluarkan, maka kita akan tidak bisa memahami teks itu dengan baik, ya. Nah, karena itu maka saya sekarang mau menjelaskan kepada kita latar belakang dari surat Filemon, ya. Nah, surat Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus yang menulis surat Filemon ini, tapi waktu Paulus menulis surat Filemon ini, Paulus sementara berada di dalam penjara. Ya, karena itu maka surat Filemon ini dikenal sebagai surat penjara, karena ditulis dari dalam penjara. Itu kita bisa lihat dari ayat 1. Coba kita lihat. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dia seorang hukuman. Lalu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 bilang, "Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus." Berarti Paulus menulis suratnya dari dalam penjara, ya. Nah, surat ini ditujukan kepada satu orang yang namanya Filemon, ya. Maka Filemon ini nama orang, ini bukan nama tempat. Kalau Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose itu nama tempat, ya. Tapi kalau Filemon ini nama orang. Tapi sekarang kalau ada orang punya anak kasih nama Korintus, nah itu kasih nama tempat di nama orang, ya. Tapi Filemon itu aslinya nama orang. Nah, Filemon ini adalah seorang Kristen, tapi dia tinggal di suatu kota, yaitu kota Kolose. Ya, jadi Filemon ini tinggal di Kolose, dan dari mana kita tahu bahwa dia tinggal di Kolose? Karena di surat Filemon ini, ya, ada nama satu orang, nama yaitu Arkipus. Coba kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Dari Paulus kepada Filemon yang kekasih, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus. Berarti waktu Paulus tulis surat kepada Filemon, menyinggung nama Arkipus. Siapa ini Arkipus? Nah, kita lihat di Kolose 4 ayat 17. "Dan sampaikanlah kepada Arkipus." Nah, berarti Arkipus ini ada di Kolose. Kalau tadi surat Filemon itu ditujukan kepada surat Paulus kepada Filemon itu menyinggung nama Arkipus, berarti Filemon juga ada di Kolose. Ya, Filemon juga ada di Kolose. Nah, Filemon ini dulunya bukan seorang Kristen. Tapi dia lalu akhirnya menjadi seorang Kristen, bertobat, percaya kepada Yesus karena diinjili oleh Rasul Paulus. Ya, Paulus yang menginjili dia. Coba kita melihat ayat 19. "Engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri." Mengapa Paulus bilang engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri? Karena saya yang beritakan Injil pada kamu, kamu berhutang pada saya. Karena kalau Paulus tidak beritakan Injil kepada Filemon, Filemon tidak akan pernah menjadi seorang Kristen, tidak akan pernah selamat. Maka Paulus bilang, engkau Filemon, kau berhutang padaku. Ya, kau berhutang padaku. Nah, lalu Filemon ini akhirnya menjadi seorang Kristen. Bukan hanya seorang Kristen, dia bahkan menjadi rekan sekerja Paulus di dalam pelayanan. Coba lihat ayat 1. Ya, "Kepada Filemon, teman sekerja kami." Jadi ini bukan hanya jadi orang Kristen, tapi teman sekerja. Nah, jadi banyak orang jadi Kristen tapi tidak jadi rekan kerja, ya. Rekan kerja di ladang Tuhan, ya kan? Nah, kalau saya bekerja di ladang Tuhan, saudara bekerja di ladang Tuhan, yang itu bekerja di ladang Tuhan, artinya kita sama-sama orang Kristen tapi rekan sekerja. Tapi kalau ini kerja, itu tidur terus, artinya dia Kristen tapi tidak
rekan kerja. Tapi Filemon ini lain, dia orang Kristen, tapi orang Kristen yang giat melayani, menjadi rekan kerja. Bukan cuma itu, zaman sekarang kalau kita cari gereja di mana, ada gereja Peniel, gereja apa besar-besar gereja. Tapi zaman dulu kekristenan masih susah. Gereja di mana tidak ada orang bikin gereja, gedung gereja. Terus kebaktian di mana? Kebaktian itu biasanya di rumah-rumah. Nah, ada jemaat di rumah. Nah, ternyata Filemon ini dia di rumahnya ada gereja, ada jemaat. Itu lihat dari ayat 1 dan 2, ya. Kepada Filemon yang kekasih dan kepada jemaat di rumahmu. Berarti ini orang luar biasa ya. Sudah Kristen, giat pelayanan, rumahnya dibuka lagi untuk pertemuan jemaat. Ya kan? Rumahnya dibuka untuk pertemuan jemaat. Nah, tapi Filemon ini rupanya dia ini adalah seorang tuan. Zaman dulu masih ada sistem perbudakan, belum dihapus, ya. Budak-budak dulu itu kan dibeli, ya. Jadi misalnya kalau saya tuan, saya mau ada budak, saya pergi ke pasar budak. Di situ lihat-lihat, oh ini budak ini beli, lalu menjadi budaknya saya. Ya, kalau kurus-kurus itu harganya murah, ya toh. Ya, kalau ke saya begini itu mahal, itu ya. Nah, itu dibeli-beli jadi pasar budak. Nah, rupanya Filemon ini dia seorang tuan. Nah, dia seorang tuan dan pada waktu itu dia seorang tuan, dia punya banyak budak. Ya, dia mempunyai banyak budak dan pada masa itu memang sistem perbudakan. Wah, coba saya kasih beberapa komentar dari Finlay. Perbudakan tidak lain adalah satu sistem yang dilembagakan dalam skala besar yang melibatkan tenaga kerja budak baik pedesaan dan di kota-kota. Jadi sampai di desa-desa sampai kota-kota perbudakan jalan terus. Dan sebagai seorang budak, budak itu adalah orang yang tidak punya kuasa atas diri sendiri. Ya. Tidak ada yang namanya hak asasi manusia, bagi budak itu tidak ada. Jadi kalau misalnya ini budak saya, ya. Kalau saya tiba-tiba hanya mau hobi, saya tiba-tiba sini dulu, sampai lempar. Tidak ada urusan. Itu hak saya sebagai tuan. Ya. Tiba-tiba saya hobi potong telinga, saya panggil mari, buat telinga sini, saya potong telinganya. Tidak ada masalah. Karena si tuan mempunyai hak penuh atas budak. Jadi budak itu hanya bedanya dia dengan meja dan kursi adalah dia bernapas, meja kursi tidak bernapas. Itu perbudakan pada waktu itu, ya. Nah, coba saya kasih komentar dari Barclay. Budak bukanlah seorang pribadi, dia hanyalah sebuah alat yang hidup. Seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Dia dapat memotong telinganya atau menghukum mereka untuk bekerja berat, misalnya mempekerjakan di ladang dengan dirantai atau kerja paksa di pabrik. Atau dia dapat menghukum mereka, memukulnya dengan tongkat, cambuk atau gada. Dia bisa memberi tanda di dahi mereka bahwa mereka pencuri atau pelarian, atau pada akhirnya jika terbukti tidak dapat dibela lagi, dia dapat menyalibkan mereka. Kenapa maksudnya pakai apa? Tanda itu tuh apa? Itu kan saudara pernah ke kampung-kampung ada sapi yang misalnya sapi itu punyanya Esra Surul lalu pakai besi ES kasih panas di bara sikat di kulit sapi. Nah, begitu tuh budak-budak tuh. Kalau tuannya mau tandai dia begitu, nah disikat seperti itu, ya. Saya kasih terus. Plinius menceritakan bagaimana Fidius Polio, itu seorang tuan, memperlakukan seorang budak. Budak itu sedang membawa nampan dengan gelas-gelas kristal ke halaman. Gelas-gelas itu jatuh dan salah satunya pecah. Maka saat itu juga Polio menyuruh melemparkan budak tersebut ke dalam kolam ikan yang ada di tengah halaman, lalu ikan-ikan buas langsung mencabik-cabiknya. Ya, hanya karena tak salah saja kasih jatuh gelas, pegang itu ada ikan pirana, taruh sikat itu. Ini ikan pirana, ini gajah masuk saja dia sikat berapa menit habis. Ya. Nah, begitu juga lah ini orang-orang budak-budak pada saat itu. Lanjut keterangan dari Barclay. Juvenal melukiskan gambaran seorang majikan wanita yang akan memukul budaknya dengan tiba-tiba tanpa sebab. Dan tentang majikan yang gemar mendengar suara cambukan kejam, yang menganggap suara ini lebih indah daripada suara lengkingan manapun, yang tak pernah puas sampai dia memanggil seorang penyiksa lalu menandai seorang dengan besi panas hanya karena mencuri sepasang handuk yang bersukaria dalam gemerincing rantai. Terus budak selalu bergantung pada kemurahan hati majikan yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi dia mungkin sama seperti kita ya, mau santai dulu ya.
bawa kopi 1 gelas, lalu sambil dengar musik, I can't stop loving you, ya gitu ya, hiburan. Nah ini hobinya lain. Hobinya lain adalah mendengar erangan kesakitan budak. Bawa kopi dulu, mau lu tiarap di situ, tolong sikat dia. Jadi sambil dia menikmati kopi ini, mau disikat sampai berteriak-teriak dan dia nikmati. Budak itu bahasa Yunaninya adalah doulos. Makanya di dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan hamba. Jadi waktu Paulus bilang, dari Paulus doulos Yesus Kristus, hamba Yesus Kristus. Nah, hamba itu susah ya, kehilangan hak. Tapi sekarang ada orang menyebut saya ini hamba Tuhan loh, tapi hidupnya ya mau urus diri sendiri, tidak mau diurus oleh Tuhan, ya. Nah, jadi itu kira-kira begitu. Nah, ini berarti sang Tuhan itu mempunyai hak berbuat apa saja kepada budak-budaknya, termasuk Filemon. Saya tidak bilang Filemon menyiksa budak-budaknya, tapi jelas sesuai dengan kehidupan zaman itu, Filemon punya hak untuk buat apa saja kepada budak-budaknya. Nah, tapi Filemon ini ada satu budak, namanya siapa? Pernah tahu? Tak pernah tahu. Salah satu budak Filemon namanya Onesimus. Namanya Onesimus. Cilakanya Onesimus ini mencuri uangnya Filemon. Ini problemnya. Nah, ini dia susah sudah ya. Dia mencuri uang Filemon, dan pada zaman itu tidak ada aturan khusus undang-undang untuk mengatur pencuri itu dibuat bagaimana. Itu tergantung tuannya mau bikin apa dia. Ya, itu mau bikin apa dia. Tapi biasanya itu budak itu bisa dibunuh untuk urusan mencuri. Saya kasih beberapa kutipan. Ada banyak orang yang mengeksekusi budak-budak yang dicurigai melakukan kejahatan serius, seperti mencuri dengan menghukum gantung atau membakarnya hidup-hidup. Jadi kalau ada budak yang ketahuan mencuri, itu gantung dia atau bakar dia hidup-hidup sampai mati. Barclay, jika seorang budak melarikan diri, paling beruntung bila dia hanya akan dicap di dahinya dengan huruf F dari kata fugitivus, yang berarti pelarian. Sedangkan nasib paling buruk adalah hukuman mati baginya. Fugitivus itu artinya pelarian atau pencuri. Jadi itu sama seperti besi tadi itu ya, besi panas tuh. Kalau ada pencuri, kedapatan pencuri lalu lari, nah besi panas itu bikin huruf F, cap di sini. Jadi dia jalan-jalan kemana-mana, F. Itu mungkin koruptor sekarang tuh mesti bikin begitu ya, taruh K di sini ya, jalan-jalan kemana-mana terlihat K, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, rupanya si Onesimus ini habis curi duitnya Filemon, dia bangun kabur. Dia bangun lari. Dia bangun lari dan tidak tahu bagaimana ceritanya. Akhirnya si Onesimus ini masuk penjara. Mungkin Filemon karena dia orang Kristen, maka dia tidak membunuh si Onesimus budaknya ini, tapi dia kasih masuk penjara. Ternyata waktu Onesimus masuk penjara, dia ketemu satu orang di sana. Siapa? Paulus, karena Paulus dalam penjara. Coba lihat ayat 10. Mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ya, jadi dapat dia di penjara. Nah, Paulus lalu akhirnya beritakan Injil kepada Onesimus. Beritakan Injil kepada Onesimus, dan akhirnya Onesimus percaya kepada Yesus. Bertobat, dia percaya kepada Yesus. Dan lalu akhirnya Paulus begitu dia melayani Paulus di dalam penjara, dan Paulus akhirnya begitu menyayangi si Onesimus ini, bahkan anggap sebagai anak. Ya, coba ayat 10 dan 12. Mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus, dia yaitu buah hatiku. Berarti Paulus sangat sayang si Onesimus ini, ya. Nah, lalu Onesimus ini bersama dengan satu orang lagi dari jemaat Filipi, majelis Filipi, itu namanya Epafras. Mereka akhirnya bantu Paulus dalam penjara, ya, bantu Paulus urus di dalam penjara. Ayat 11, 13, ya. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna bagiku untuk melayani aku selama dipenjarakan karena Injil.
Nah, setelah cerita mungkin Paulus tanya si Onesimus ini, lu ini dari mana? Saya nih, kenapa bisa masuk penjara? Saya nih mencuri uang. Uang siapa? Filemon. Filemon dari mana? Yang di Kolose. Itu saya kenal. Saya yang beritakan Injil pada Filemon. Jadi Filemon itu juga adalah buah pelayananku. Nah, pada zaman itu, ingat, budak-budak itu kan dibeli. Tadi saya bilang ya. Jadi, saya mesti beli, ini hak milik saya. Tidak boleh ada orang ambil. Kalau orang ambil dia, itu namanya mencuri. Ini misalnya Pak James ini budak saya. Kalau saudara mau ambil, misalnya Nona mau ambil, beri dulu dong. Bayar dulu. Kalau tidak namanya curi. Nah, sekarang Onesimus itu kan budaknya Filemon. Sekarang sudah lari dengan Paulus dalam penjara, tapi melayani Paulus. Mestinya secara hukum Paulus mesti bayar dulu, beli dulu. Karena itu sekarang si Onesimus sudah layani Paulus. Paulus rasa tidak enak. Ini kelihatannya tidak bagus kalau kau layani di sini, padahal kau adalah haknya, miliknya si Filemon. Ya, karena itu maka Paulus bilang begini. Ya, kalau begitu kirim surat saja. Kita kirim surat kepada Filemon, kasih tahu. Karena saya tidak enak kalau dia tahu bahwa kamu layani saya di sini, tapi itu miliknya dia. Kalau begitu tulis surat kepada Filemon. 13-14. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini. Dia di sini adalah Onesimus. Sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dalam penjara karena Injil. Tapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ya. Nah, ini surat dibikin kepada Filemon. Tahu-tahu rupanya si Onesimus ini bebas lebih dulu daripada Paulus, keluar penjara lebih dulu. Nah, kesempatan waktu Onesimus keluar dari penjara, Paulus tulis surat, titip di Filemon kembali, lu antar kembali ke lu punya Tuhan, yaitu Filemon. Ayat 12, dia kusuruh kembali kepadamu, kirim pulang. Nah, karena Paulus sangat sayang sama Onesimus, maka dia kirim kembali Onesimus ini. Paulus sedih karena kehilangan seorang anak rohani. Karena itu ayat 12 di dalam Contemporary English Version itu make me very sad. Mengirimkan Onesimus kembali kepadamu membuatku sangat-sangat sedih. Atau di dalam terjemahan God's Word diterjemahkan, this is like sending you a part of myself. Ini seperti mengirimkan kepadamu sebagian dari diriku. Jadi Paulus merasa sedih. Nah, lalu akhirnya Paulus meminta pada Filemon untuk terima kembali Onesimus. Tapi jangan terima sebagai budak lagi, tapi terima sebagai saudara. Ayat 15-16. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, budak, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Nah, tapi Onesimus masih takut ya. Onesimus masih takut, jangan sampai saya pergi ke sana, Filemon tangkap lalu salib. Maka Paulus suruh kirim pulang saja, bawa surat ini, titip kepadanya, dan Paulus meminta dengan sangat. Paulus percaya kepada Filemon, bahwa Filemon pasti akan menerima permintaannya. Nah, surat yang Paulus tulis dalam penjara, titip sama Onesimus, bawa ke Filemon, inilah yang surat ini yang ada di Alkitab kita ini. Ya, paham ya? Sekarang saya sudah cerita latar belakangnya, sekarang kita baca surat Filemon, saudara akan mengerti. Mari kita mulai dari ayat 1. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus, dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku.
Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tapi mengingat kasihmu lebih baik aku memintanya daripadamu. Paulus bilang, saya bisa perintah, tapi karena mengingat kasihmu, aku cukup meminta. Terus, kembali dulu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Kenapa tidak berguna? Karena mencuri. Tapi sekarang dia sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerima dia untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau karena dia curi, ya, ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semua itu padaku. Aku, Paulus, menjamin dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudara, semoga engkau berguna bagiku dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini padamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam hal itu bersedialah juga memberi tumpangan padaku, karena aku harap oleh doa-doamu aku akan dikembalikan padamu. Salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjaraku karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Ngerti ya? Bagus ya? Nah, bayangkan kalau kita baca surat Filemon tidak tahu cerita di belakang ini. Apa ini? Ya, tapi begitu tahu cerita belakang, oh begitu ini surat. Nah, itulah luar biasanya firman Tuhan. Nah, sekarang kalau kita sudah melihat semua ini, saya mau kasih hal yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah teladan dari Filemon. Mestinya bisa bikin teladan Filemon, teladan Onesimus, teladan Paulus, tapi kalau saya omong semua nanti panjang, saudara tidak kerja lagi. Jadi tadi saya hapus separuh, saya hanya berikan satu teladan dari Filemon. Sekarang saudara, perhatikan ini. Paulus kirim surat kepada Filemon, minta dia untuk terima kembali Onesimus. Ampuni Onesimus, sambut dia kembali. Kira-kira Filemon terima atau tidak? Ya. Di ayat bacaan tadi kita baca ada kesan bahwa dia terima? Tidak ada ya. Berarti di sini di surat ini hanya ada permintaan dari Paulus, tapi responnya Filemon tidak nampak. Nah, kalau begitu belum tentu Filemon yang terima. Nah, tapi tadi saya bilang Filemon tinggal di mana? Di rumah Filemon ada jemaat apa? Jemaat apa? Kalau dia tinggal di Kolose, lalu ada jemaat di rumahnya, namanya jemaat Kolose. Berarti jemaat Kolose itu adalah jemaat yang ibadahnya di rumah Filemon. Nah, kalau begitu kita mesti cari tahu di jemaat Kolose. Sekarang lihat Kolose 4 ayat 9. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan padamu segala sesuatu yang telah terjadi di sini. Onesimus, seorang dari antaramu. Ini surat kepada jemaat Kolose. Lalu dalam surat kepada jemaat Kolose ini, Paulus bilang Onesimus, seorang dari antaramu. Berarti Onesimus ini jemaat Kolose. Jemaat Kolose di rumah siapa? Filemon. Kalau Filemon tidak ampuni Onesimus, kira-kira Onesimus bisa jadi jemaat? Tidak bisa, ya kan?
Nah, kalau begitu, Filemon pasti telah mengampuni Onesimus, dan karena itu maka Onesimus bisa menjadi jemaat di Kolose dan menjadi seorang dari antara jemaat di Kolose. Nah, ini menarik. Ya, ini menarik sekali bahwa si Onesimus tidak mungkin menjadi seorang yang bertumbuh di tengah jemaat tanpa pengampunan dan penerimaan kembali dari si Filemon ini. Pengampunan Filemon ini membuat kehidupan si Onesimus ini menjadi indah, dan sekalipun Onesimus pernah merugikan Filemon, tapi Filemon karena Kristus menerima kembali. Hari ini dan hidup kita ini dipenuhi dengan banyak Onesimus, ya kan? Ada Onesimus yang merugikan hidup kita. Ya, mungkin itu suami kita, istri kita, teman kita, pacar kita, anak kita. Pokoknya mereka merugikan kita. Tapi apakah kita bisa bersikap seperti Filemon yang mau mengampuni Onesimus itu yang telah merugikan kita? Nah, ini rumit ini ya. Saya tanya, apakah di antara saudara masih ada Onesimus yang belum diterima sampai hari ini? Ya, sumpah mati 7 turunan betul kenal ya toh? Apakah ada seperti itu? Sekarang, kalau memang si Filemon mau terima si Onesimus, kira-kira dasar dia, pikiran dia apa sampai dia mau terima? Ya, ada banyak pertimbangan pasti ya. Dia orang Kristen, dia berhutang kepada Paulus, sekarang Paulus yang minta dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang menarik menurut saya di ayat yang ke-15. Ini kata-kata Paulus, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Karena itulah dia dipisahkan sejenak. Kenapa dipisahkan sejenak? Dia mencuri kemarin itu kan akhirnya lari sejenak. Berarti tapi ada tujuan lain. Tujuan lain adalah supaya kamu bisa terima dia selama-lamanya. Siapa yang memisahkan dan siapa yang membuat diterima selama-lamanya? Filemon lakukan. Tapi di sini Paulus mau mengatakan, mungkin ada rencana Tuhan yang besar di sini. Tuhan mengatur supaya dia terpisah dari kamu sejenak, supaya nanti kamu bisa terima dia selama-lamanya. Berarti ada tangan Tuhan yang mengatur, ada providensi Tuhan yang bekerja di balik ini peristiwa. Jadi sekalipun si Onesimus ini merugikan dan menyakiti si Filemon, tapi sesungguhnya Paulus mau bilang, Filemon, coba lihat semua itu dari kacamata providensi Allah. Karena Allah pasti punya rencana di balik setiap peristiwa kerugian atau sakit atau masalah yang kamu alami. Lihat komentar dari Hendrickson. Paulus sekalipun sama sekali tidak menganggap Onesimus bersih dari kesalahan, ingin Filemon melihat dan mempertimbangkan providensi Allah yang mulia dan menguasai semua. Dia seakan-akan berkata, lihatlah tangan Allah bekerja dalam kejadian ini. Allah menggunakan tindakan jahat dari Onesimus untuk menghasilkan apa yang baik untuk si pelarian itu sendiri dan untuk Filemon. Allah kerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan faktanya memang demikian. Sekarang coba lihat ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna, tapi sekarang dia sangat berguna bagimu maupun bagiku. Ini kalau tidak ada kasus ini, si Onesimus ini menjadi orang yang tidak berguna. Perhatikan ya. Sebelum si Onesimus bertobat, dia disebut tidak berguna. Setelah dia bertobat dan percaya Yesus, sangat berguna. Mungkin kita bisa tarik bahwa orang-orang yang tidak bertobat ini menjadi orang-orang tidak berguna. Mungkin manusia menganggap bahwa mereka ini orang hebat dan berguna bagi bangsa dan negara dan sebagainya, tapi sebenarnya tidak berguna bagi Tuhan. Maka saudara tidak akan menjadi orang yang berguna bagi Tuhan sampai saudara bertobat sungguh-sungguh dan percaya Yesus. Kalau tidak, saudara menjadi orang yang tidak berguna. Dan ini jelas. Bagi Onesimus sendiri, dia yang dulunya tidak berguna, sekarang menjadi berguna. Lihat ayat 11 itu ya. Sangat berguna
Henry mengatakan, orang-orang yang tidak dikuduskan adalah orang-orang yang tidak berguna. Orang-orang yang tidak bertemu dengan Tuhan secara pribadi, itu orang-orang yang tidak berguna. Jadi bagi Onesimus sendiri itu berguna. Bagi Paulus sendiri, di dalam ayat yang ke-13, dia di sini untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Berarti berguna juga bagi Paulus. Dan bagi Filemon, ayat 15-16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara. Nah, perhatikan di sini ya. Dulu Onesimus budak dan Filemon telah kehilangan satu budak. Sekarang dia terima satu saudara. Dia kehilangan satu budak, tapi sekarang mendapatkan satu saudara. Dulu dia kehilangan satu budak yang jahat, tapi sekarang dia mendapatkan seorang saudara yang kekasih. Dulu dia kehilangan satu budak untuk sementara, tapi sekarang dia mendapatkan satu saudara selama-lamanya. Perhatikan ini. Dulu, sebelum dia terima kembali Onesimus, dia kehilangan satu budak, budaknya jahat, tapi sekarang setelah diterima kembali, dia dapat satu saudara, dapat saudara yang kekasih, dan dapat saudara selama-lamanya. Berarti setelah mengampuni, hubungannya tambah turun atau tambah naik? Kalau sekarang orang habis bertengkar, lalu dong bilang sudah damai, kira-kira hubungan tambah bagus atau tambah menurun? Bapak pendeta, beta su ampuni, ma beson kali di muka beson mau. Artinya beta su ampuni tapi beta son mau lihat di muka. Artinya sudah ampuni tapi hubungan menurun. Ya. Beta su maafkan dia tapi beson mau dengar itu nama lagi. Kalau beta dengar itu nama, alergi kumat. Gitu. Artinya dia bilang sudah mengampuni tapi ternyata hubungan turun. Tapi berbeda di sini, habis mengampuni hubungan meningkat. Nah, ini mungkin menjadi introspeksi dan koreksi bagi kita. Dan ini juga meningkatkan kerohanian dari Filemon. Filemon ini orang yang sudah terkenal karena kasih. Di dalam ayat yang ke-5, 7, dan 9, kasihmu kepada semua orang kudus. Ayat 7, kasihmu. Ayat yang ke-9, kasihmu. Dia sudah orang yang mengasihi. Nah, tapi dengan dia mengampuni si Onesimus ini, dia punya kesempatan kasih menjadi lebih meningkat lagi daripada sebelumnya. Saya kasih beberapa komentar sebelum mengakhiri ini. Artinya adalah mungkin bahwa ini diizinkan dalam providensi Allah supaya Onesimus bisa dibawa kepada pengaruh Injil dan menjadi jauh lebih berguna bagi Filemon sebagai seorang Kristen daripada dia dalam hubungannya yang dulu dengannya. Karena itu apa yang bagi Filemon terlihat sebagai bencana dan apa yang kelihatannya baginya sebagai tindakan yang salah dari Onesimus bisa diizinkan untuk terjadi supaya dia bisa menerima manfaat yang lebih tinggi, ya kan? Terus ada Andrew Howe, dia mengatakan, jadi pemeliharaan ilahi telah bekerja sedemikian rupa sehingga kehilangan Filemon telah menghasilkan keuntungan yang lebih besar baginya dengan mengemukakan kemungkinan kehendak Allah ini, dan kehendak Allah itu telah menjadi berkat bagi Filemon dan orang-orang kudus. Jadi akhirnya Filemon dapat manfaat, Paulus dapat manfaat, berguna. Onesimus sendiri kalau tidak terjadi kasus itu dia tidak jadi Kristen, tapi juga berguna bagi gereja Tuhan. Kenapa? Berguna bagi gereja Tuhan karena Clemens dari Alexandria menulis satu surat setelah 50 tahun dari surat Filemon ini. Dia memberikan kesaksian bahwa ada seorang pemimpin gereja di Efesus namanya Onesimus. Mungkinkah Onesimus ini? Kalau itu betul, artinya Onesimus ini bukan hanya jadi jemaat, tapi nanti menjadi pemimpin gereja. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara dijahati orang, saudara dikhianati orang, saudara dirugikan orang, coba lihat itu dari, jangan fokus pada kesalahan dia. Kalau fokus pada kesalahan dia, kita akan dendam gesumat, tidak akan pernah ampuni. Tapi jangan lihat kesalahan dia, tapi lihat providensi Allah. Kalau saya ditipu oleh orang ini misalnya, kalau saya hanya membayangkan tipuan dia, saya akan sakit hati seumur hidup. Tapi kalau saya membayangkan apa sebenarnya rencana Tuhan di balik penipuan ini, saya akan mudah mengampuni dia, tapi saya bersyukur karena providensi Allah. Ini yang tadi Pak singgung tadi, Yusuf.
Ya kan? Dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Kalau dia fokus kepada kejahatan saudara-saudaranya, dia akan dendam. Tapi ternyata Yusuf tidak fokus pada kejahatan saudara-saudaranya, tapi kepada rencana Allah. Coba lihat Kejadian pasal yang ke-45. Tapi sekarang, janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia tidak, dulu kau yang jual saya. Tidak, tapi dia bilang Allah yang menyuruh. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Padahal yang bikin dia ke Mesir itu kan kejahatan saudara-saudaranya, tapi dia bilang Allah yang menyuruh. Berarti dia ini adalah orang yang konsentrasi kepada rencana Tuhan. Demikian juga di Kejadian 50. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakan yang baik atau untuk kebaikan. Karena itu saudara, kalau saudara mengalami apa saja, konsentrasi pada providensi Allah. Dulu saya sudah nyaman di gereja saya yang lama, di gereja Agape. Tapi ya gara-gara polemik di koran, akhirnya saya diberhentikan dari gereja. Saya merasa tidak adil. Karena apa? Lah saya ini memangnya saya caci maki orang atau apa? Saya hanya menjelaskan firman Tuhan. Tapi kalau orang lain tidak setuju, lalu terjadi polemik sini sana, lalu akhirnya saya oleh gereja disuruh, Pak, kami kasih Bapak cuti. Saya pikir ini cuti kok tiba-tiba dapat cuti begini, enak ini. Ya ini ada apa nih? Lalu saya tanya, bukan hanya cuti. Begitu cuti mereka kasih saya tiket, suruh kasih saya tiket ke Surabaya. Saya bilang, saya cuti berapa lama? Mereka bilang lebih lama lebih baik. Wih, saya agak, ini kurang bagus ini ya. Tapi sudahlah, saya tidak mau pikiran panjang, saya liburan begitu saya sampai di Surabaya, surat dari gereja datang. Saudara diskors selama 6 bulan. Ya kalau skor saya tidak apa-apa. Tapi masalahnya saya membuat pelanggaran moral apa? Berzinakah? Mencurikah? Merampokah? Tidak. Nah lalu akhirnya saya diskors, dan coba kalau skor ya sudah, anggap liburan, tidak ada masalah, liburan pulang 6 bulan. Tapi masalahnya adalah selama 6 bulan saudara dilarang berkhotbah di Kota Kupang, di gereja sendiri dan di seluruh gereja Kota Kupang sekitarnya, tidak boleh. Saudara dilarang menulis di koran selama 6 bulan. Saudara dilarang siaran radio. Apabila saudara melakukan salah satu dari 3 hal ini, saudara otomatis diberhentikan. Waduh. Karena bikin seperti itu, saya tidak jadi liburan. Saya balik ke Kupang. Begitu saya balik ke Kupang, saya siapa saja minta khotbah, saya jalan khotbah keliling Kota Kupang. Saya pergi ke radio, saya siaran kembali, saya tulis kembali di koran. Habis itu saya bikin surat. Saya sudah khotbah, sudah siaran, sudah tulis di koran. Sekarang mau bagaimana? Akhirnya keputusannya saya diberhentikan. Waktu saya diberhentikan, saya rasa sekali tidak adil seperti ini. Ya, akhirnya saya mesti terbuang dari gereja itu setelah sekian lama tahun melayani di sana. Tak tahu apa rencana Tuhan waktu itu. Tapi biasa di gereja itu, kalau pendeta lain yang khotbah, jemaat kurang. Tamu-tamu ini, giliran saya yang khotbah, baru orang banyak datang. Nah begitu saya out dari situ, saya lalu diundang khotbah di satu gereja di Osmok. Ini orang-orang ikut semua ke sana. Besok lagi saya khotbah di Liliba, minggu berikut mereka ikut lagi. Saya khotbah lagi di Osapa, mereka ikut lagi. Akhirnya ada satu pendeta bilang sama saya, Serah, kalau kau lihat gejala begitu, kamu bagaimana perasaanmu sebagai hamba Tuhan? Bikin gereja lah. Saya tidak mau bikin gereja. Saya ini bukan pendeta yang telaten untuk urus jemaat. Kalau khotbah mengajar bisa, tapi kalau sebentar jemaat sakit lah, inilah itulah, saya tidak bisa lah. Saya menolak. Ya, akhirnya saya kabur lagi ke Surabaya. Nah, pendeta ini tahu saya di Surabaya, dia marah. Hei, kau kenapa ke Surabaya? Pulang Kupang, bikin gereja. Saya bilang, oke lah. Tapi saya terputar lagi ke Malang lagi. 1 minggu kemudian dia tanya, kau sudah di mana? Ada di Malang. Pulang. Pulang lagi, gimana nih? Setelah itu saya khotbah lagi, ini orang-orang ikut lagi. Lalu dia bilang, kau punya hati sebagai hamba Tuhan di mana? Kalau daripada mereka kau ke sana, mereka ikut, kau ke sana, mereka ikut, kau ke sana. Kenapa tidak kau siap satu tempat saja mereka situ untuk diajar? Saya pikir-pikir ya juga ya.
Nah, tapi saya kan sukar untuk urus jemaat ini, ngopeni jemaat melayani. Dia bilang, ngapain kamu harus urus sendiri? Berdoa Tuhan kasih orang untuk bantu kau. Ya juga ya. Tapi saya mulai, duit dari mana? Ya, berdoa. Saya pikir-pikir saya dulu punya murid yang punya hotel. Bapak Lirik, pemilik hotel Dewata almarhum. Saya pergi pada dia, itu orang juga hobi baca cerita. Saya duduk dengan dia dari jam 7 dia cerita. Saya hanya mau kasih tahu saya mau pinjam tempat untuk kebaktian. Tapi dia cerita non-stop sampai jam 2 pagi. Begitu jam 2 pagi baru dia bilang, omong-omong Pak Israel perlu apa? Sampai jam 2 pagi. Ya akhirnya saya bilang saya mau pinjam tempat untuk berbakti. Dia bilang, oh bagus tidak apa-apa. Kemarin baru ada gereja GBI keluar dari sini. Mereka sudah pakai sekantan. Kemarin baru mereka keluar, Pak Israel masuk saja. Akhirnya mulai itu berbakti di sana lagi. Akhirnya saya pindah ke gudangnya orang, lalu diusir dari sana lagi, diancam di sana, keluar dari sana lagi. Saya pindah ke Scott Galilea, dari Scott Galilea saya pindah ke Hotel Sylvia lagi, sampai akhirnya sekarang punya gedung kebaktian sendiri. Setelah saya pikir semua ini, kalau dulu saya konsentrasikan pada, dalam tanda petik, ketidakadilan mereka pada saya bisa-bisa tidak mengampuni mereka. Tapi sekarang saya lihat, seandainya saya tidak keluar dari sana, saya mungkin tidak punya gereja. Seandainya saya tidak keluar dari sana, mungkin pelayan saya tidak seperti ini. Wah, ternyata di balik ketidakadilan mereka, Tuhan bekerja. Terus sekarang saya bikin apa dengan mereka? Jangan ini lagi. Dulu saya konflik paling hebat itu dengan ketua majelisnya, yaitu Pak Jerry Manove. Nah, saya konflik paling kuat dengan dia. Tapi sekarang, waktu saya keluar dari sana, saya masih belum menikah. Sekarang, saya mau menikah. Nikah di mana? Gedung gereja saya tidak punya. Saya kembali ke gereja itu. Saya minta mau nikah di gereja ini. Saya minta ketua majelis Pak Jerry Manove jadi bapak saksi. Bisa? Hanya beliau terima. Karena beliau terima, maka saya nikah di situ. Dan setelah itu mereka bilang begini, saya bilang pada mereka, saya mau ucap terima kasih untuk gereja ini yang telah memberi kesempatan saya untuk menikah di sini, dan Pak Jerry sebagai bapak saksi. Sebagai ucapan terima kasih adalah saya mau menyampaikan firman Tuhan di gereja Agape. Terima kasih Pak. Maka mulai itu saya berkhotbah di gereja kembali, dan sekarang dijadwalkan kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan hubungan kami kembali normal. Di Pemuda Agape setiap bulan saya ikut, kaum ibu, kaum bapak akhirnya kembali lagi seperti semula, dan kami sama-sama melupakan semua hal yang menyakitkan yang pernah terjadi. Kalau saya hanya konsentrasi, bayangkan mereka punya surat, itu surat saya masih simpan sekarang. Membayangkan itu surat, artinya saya tidak bisa ampuni mereka. Tapi saya lupakan itu. Lihat rencana Tuhan di balik itu apa. Karena itu maka kalau ada Onesimus yang melukai hatimu, lihat rencana Tuhan, ampunilah mereka. Tuhan kadang-kadang membawa kita pada kebaikannya melalui kejahatan-kejahatan orang lain. Biarlah ini menolong kita menjadi orang Kristen yang seperti Filemon yang mau mengampuni dan melihat providensi Allah di balik semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan secara sederhana pada kami pada siang hari ini. Kami tahu bahwa hidup kami tidak pernah terlepas dari Onesimus yang merugikan, yang menyakiti kami, yang menjahati kami, yang mengkhianati kami. Tapi tolong kami untuk melihat setiap persoalan dari perspektif Allah, bahwa ada rencana Allah yang baik di dalam setiap apapun yang kami alami, termasuk di balik kejahatan atau kecurangan atau juga pengkhianatan orang lain. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengampuni dan bersyukur atas setiap hal yang kami alami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.